Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permutation, combination, and binomial coefficient. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami permutation, combination, dan binomial theorem, Pascal identity, and triangle. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu permutasi, di mana permutasi dari sebuah himpunan benda berbeda itu adalah urutan dari penyusunan dari objek tersebut. Jadi yang menjadi kata kunci di permutasi itu adalah ordered arrangement atau penyusunan yang berurut. Nah, sebuah benda atau elemen yang disusun menjadi R arrangement atau susunan itu disebut sebagai R permutation. Nah, misalkan di sini kita punya himpunan S, di mana anggota dari himpunan S itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, kita ingin menyusun menjadi 3, 1, 2. Nah, ini disebut sebagai permutasi dari himpunan S. Sementara jika kita ingin membuat susunan menjadi 3, 2, maka itu disebut sebagai permutasi 2 dari S. Karena kita hanya menyusun 2 himpunan saja dari 3 yang ada di himpunan S. Nah, di sini jumlah permutasi dari R permutasi sebuah himpunan yang jumlahnya N itu dilambangkan dengan PNR. Jadi di sini elemen yang tersedia adalah sebanyak N dan yang akan kita susun sebanyak R. Nah, di sini kita akan menyusun dua permutasi dari S tadi yang terdiri dari 3 anggota. Maka kemungkinan yang bisa adalah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, dan 3, 2. Sehingga banyaknya permutasi yang bisa dibentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga P 32 sama dengan 6. 32 di sini maksudnya adalah N-nya adalah 3 dan R-nya itu adalah 2. Nah, kemudian kita masuk ke formula atau rumus dari jumlah atau banyaknya permutasi dari suatu kejadian. Nah, untuk mendapatkan banyaknya permutasi itu kita dapat menggunakan teorema pertama. Jika N itu adalah bilangan bulat positif dan R juga bilangan bulat positif, di mana R itu besar sama dari 1, kecil sama dari N. Sehingga rumus dari permutasi NR benda itu adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1. Nah, ini adalah rumus dari permutasi. Nah, untuk pembuktiannya silahkan teman-teman baca bagaimana pembuktiannya. Nah, lalu rumus ini dapat dikembangkan kembali menjadi koreli 1 seperti ini. Jika N dan R itu adalah bilang integer dengan R-nya besar sama dari 1 dan kecil dari N, maka rumus dari permutasi tadi bisa dibentuk menjadi N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Kenapa? Karena kita tahu bahwa N faktorial itu adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai dikali dengan 1. Sehingga untuk bisa membentuk rumus seperti ini sampai dikali dengan N kurang R tambah 1, maka kita harus membaginya dengan N kurang R faktorial. Jadi yang perlu teman-teman ingat untuk rumus dari permutasi itu adalah permutasi N dari R permutasi R benda dari N yang tersedia adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Nah, contohnya di sini berapa banyak cara untuk menentukan pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga dari 100 orang yang berbeda yang mengikuti kontes. Nah, kita tahu bahwa pemenang pertama pasti hadiahnya nanti akan berbeda dengan pemenang kedua, pemenang ketiga, sehingga ini harus memperhatikan urutan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan namanya permutasi. Nah, berarti untuk menghitungnya, berarti kita melakukan permutasi 100 dengan R yang diambil itu adalah 3 orang tadi, karena pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Sehingga di sini menjadi 100 dikali 99 dikali dengan 98. Nah, asalnya ini dari mana? Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi adalah P NR ya, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Yang mana N-nya itu adalah 100 faktorial dibagi dengan N kurang R, berarti 100 dikurang 3 faktorial. Sehingga di sini menjadi 100 faktorial dibagi dengan 97 faktorial. Sehingga ini bisa teman-teman tulis menjadi 100 dikali 99 dikali 98 kali 97 faktorial dibagi dengan 97 faktorial. Ya, sehingga di sini sisalah
100 kali 99 kali 98. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini berapa banyak permutasi yang bisa dibentuk dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H yang terdiri dari string ABC. Jadi ABC ini dihitung sebagai satu ya. Nah, maka di sini banyaknya permutasi yang dibentuk dari 6 benda adalah A, B, C, kemudian D, E, F, G, H. Jadi di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat menuliskannya menjadi 6 faktorial. Sehingga didapatlah 760. Jadi banyaknya cara permutasi untuk menyusun A, B, C, D, F, G, H yang ada di sana string ABC adalah 720 cara. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu tentang combination atau kombinasi. Jadi kombinasi dari R elemen dari sebuah himpunan itu tidak memperhatikan urutan. Ya, di sini disebutkan bahwa unordered. Maka kombinasi itu dilambangkan dengan C, N, R seperti ini atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, buka kurung N, R. Ini artinya adalah sama-sama kombinasi dari N benda yang diambil sebanyak R benda, ya. Nah, kita coba lihat ke sini, misalkan S adalah sebuah himpunan A, B, C, dan D, kemudian kita ingin mengambil 3 benda saja, berarti R-nya 3. Maka di sini yang terambil bisa A, C, D. Di mana A, C, D itu akan sama saja dengan D, C, A saat kita melakukan kombinasi. Sehingga tidak perlu dihitung 2 kali ya, kalau kita menghitung kombinasi. Kemudian di sini kombinasi yang dari N sama dengan 4, kemudian diambil sebanyak 2 benda atau R-nya sama dengan 2, itu sama dengan 6. Kenapa 6? Nah, misalnya di sini 4 bendanya adalah A, B, C, D, maka himpunan bagian yang bisa terbentuk itu adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Sehingga di sini hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kombinasi 4 dari 2 yang diambil itu adalah 6. Nah, rumus dari kombinasi itu sendiri ada teorema yang kedua yang berbunyi jumlah dari R kombinasi dari sebuah himpunan N dengan R besar sama dari N dan R itu juga besar dari 0, maka rumus dari kombinasinya adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, itu bisa dibuktikan dengan rumus perkalian yang mana permutasi NR itu akan sama dengan kombinasi NR dikali dengan kombinasi RR. Sehingga saat kita mencari kombinasi NR, bisa kita membagi permutasi NR dengan permutasi RR. Sehingga ditemukanlah rumus N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi ini yang harus teman-teman ingat untuk rumus kombinasi. Coba kita lihat ke rumus berikut. Berapa banyak cara mengambil 5 kartu ya dari 52 kartu yang tersedia. Dan bagaimana jika kita ingin mengambil 47 kartu dari 52 kartu yang tersedia. Nah, kalau seperti itu berarti kalau yang kasus pertama ya, kita ingin mengambil 5 kartu dari 52 yang tersedia. Berarti di sana kita tidak perlu memperhatikan urutan kartu yang mana duluan yang diambil. Sehingga di sini dituliskan menjadi kombinasi C525. Artinya 5 faktorial dibagi dengan R faktorial, 5 faktorial dikali dengan N kurang R faktorial 47. Sehingga hasilnya adalah 2598,960. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengambil 47 kartu dari 52 kartu yang tersedia? Maka seperti ini, 52 dengan 47 ya. Maka 52 faktorial dibagi dengan R-nya 47 faktorial dikali dengan N kurang R-nya adalah 5 faktorial. Sehingga hasilnya itu adalah kombinasi 5 dari 52 dari 5. Nah, hasilnya sama yaitu 2598,960. Nah, jadi ini dia disebut sebagai komplement ya. Jadi kombinasi 52 diambil 5 itu akan sama dengan kombinasi 52 diambil 47 ya. Nah, ini ada teorema yang mendukung hal ini, yaitu corollary yang mendukung hal yang tadi, yaitu saat N dan R itu non-negatif, saat R kecil sama dari N, maka kombinasi NR itu akan sama dengan kombinasi N dengan N kurang R. Jadi ini sudah dijamin oleh corollary 2,
Sehingga soal tadi benar ya. Nah, ini untuk pembuktiannya. Di sini untuk membuktikan hal tersebut, maka kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali dengan N kali N kurang R faktorial. Sehingga terbukti kombinasi dari N dengan N kurang R itu adalah N faktorial dibagi N faktorial dikali R faktorial. Nah, di sini contoh lain, berapa banyak cara untuk mengambil 5 pemain dari 10 pemain dalam sebuah match ya, pertandingan ya. Maka di sini tidak perlu memperhatikan urutan sehingga kita menyelesaikannya dengan kombinasi. Berarti kombinasi 10 dari 5. Maka jawabannya adalah 252. Kemudian di sini kita punya 30 orang yang akan di-train sebagai astronot untuk melakukan mission ke Mars ya. Sekarang yang ditanya itu berapa banyak cara untuk menyeleksi sebuah kru yang terdiri dari 6 orang untuk pergi bersama misi tadi ya, pergi ke Mars. Maka ini adalah kombinasi karena kita tidak perlu memperhatikan urutan. Yang penting kita ambil 6 orang dari 30 orang yang ada. Maka untuk menghitungnya kita menggunakan namanya kombinasi. Berarti di sini kombinasi 30 dari 6 dari 30 ya. Berarti di sini 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali dengan 24 faktorial. Jadi di sini ada 5.093.755 cara untuk menentukan berapa orang 6 orang yang pergi tadi. Kemudian kita masuk ke binomial. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan power of binomial expression, yaitu bilangan pangkat dari bilangan binomial. Nah, kita ingat kembali bahwa binomial expression itu adalah penjumlahan dari dua buah term. Di mana term yang dimaksud di sini adalah variabel. Contohnya di sini x tambah y, ini disebut sebagai binomial expression. Kemudian saat x tambah y berpangkat n itu disebut sebagai power of binomial expression. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa koefisien dari X dan Y ini saat X dan Y itu dijumlahkan lalu dipangkatkan. Nah, contohnya di sini kita akan mengangkatkan X tambah Y pangkat 3, itu artinya adalah X tambah Y kali X tambah Y dikali X tambah Y ya. Nah, kita dapat menghitung berapa hasil dari perkalian dari binomial expression ini. Nah, ini nanti silahkan teman-teman baca. Yang mana saat kita ingin mengalihkan ini satu per satu, nanti kita akan mendapatkan bahwa hasilnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah Y tambah 3XY kuadrat tambah Y pangkat 3. Nah, untuk menentukan pangkat ini serta koefisiennya ini, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan teorema, yang kedua kita bisa menggunakan namanya segitiga Pascal. Nah, coba kita lihat di sini teorema dari binomial itu sendiri. Misalkan X dan Y itu adalah adalah variabel dan N itu adalah non-negative integer, maka berlaku saat X tambah Y pangkat N itu akan sama dengan sigma J mulai dari 0 sampai N kombinasi dari NJ X N kurang J Y pangkat J. Atau sama juga dengan N kombinasi dari N0, X pangkat N, kombinasi N1 dari XN kurang 1 pangkat Y, di sini Y-nya 0 ya, kemudian sampai dijumlahkan kombinasi N dengan N kurang 1 saat X dikali Y pangkat N, ditambah kombinasi N, Y pangkat N. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus ini untuk menghitung pangkat dari X tambah Y pangkat 4. Maka di sini kita dapat menuliskannya J mulai dari 0 sampai 4 dengan N-nya 4, kemudian di sini J, X pangkat 4 kurang J pangkat YJ. Kita mulai dari 0. Saat J-nya 0, maka ini adalah kombinasi 4, 0, X pangkat 4 ya, sesuai dengan ini. Sehingga di sini kombinasi 4, 0 itu adalah 1, sehingga di sini 1 dikali X pangkat 4 adalah X pangkat 4. Kemudian ditambah dengan kombinasi N1. Berarti N-nya 4, 1, kemudian X pangkat 4 dikurang 1. J pangkat
1. Sehingga menjadi di sini kombinasi 41 adalah 4, jadi 4x pangkat 3 kali Y. Kemudian ditambah dengan 4n kurang 2 ya, kemudian berarti 4 kombinasi 4, 2, berarti x pangkat 2, y pangkat 2, kemudian kombinasi 4, 3, x pangkat 1, y-nya pangkat 3, kemudian kombinasi 4, 4, x-nya pangkat 0, dan y-nya pangkat 4. Sehingga kita temukan bahwa hasilnya itu adalah x pangkat 4 tambah 4, x pangkat 3, y tambah 6, x kuadrat, y kuadrat ditambah 4x, y pangkat 3 tambah y pangkat 4. Jadi untuk menentukan hasil dari x tambah y pangkat 4 tadi, teman-teman tidak perlu lagi mengalikan x tambah y itu sebanyak 4 kali. Tapi cukup menggunakan teorema ini. Nah, selain menggunakan teorema ini, teman-teman bisa memanfaatkan segitiga Pascal. Nah, sebelum masuk ke segitiga Pascal, kita kenalan dulu dengan Pascal identity. Di mana di sini jika n dan k itu adalah bilangan bulat, dengan k-nya itu n-nya besar sama dari k dan k-nya besar sama dari 0, maka berlaku n tambah 1, kombinasi n tambah 1 dengan k, itu sama dengan kombinasi n, k kurang 1 ditambah dengan kombinasi nk. Nah, ini harus diingat, ini adalah Pascal identity. Sebenarnya ini asalnya di sini saat n tambah 1, ini sama dengan n tambah 1, kemudian di sini k kurang 1, di sini k, ini hasilnya adalah k. Nanti silahkan teman-teman baca proofnya ini. Kita lanjut ke segitiga Pascal, yang mana segitiga Pascal itu asalnya dari Pascal identity yang tadi ya. Jadi di sini disebut sebagai segitiga Pascal. Ini ada 1, kemudian ini 1, 1, kemudian 1 tambah 1 itu adalah 2. Kemudian kita tambahkan lagi di kiri kanannya itu adalah 1. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3, 1 tambah 2 adalah 3, kemudian kita tambahkan di kiri kanannya itu 1. Kemudian mulai lagi, 3 tambah 3 adalah 6, 1 tambah 3 adalah 4, 3 tambah 1 adalah 4, kemudian kita tambahkan kiri kanannya dengan 1. Ini disebut sebagai segitiga Pascal. Di mana segitiga Pascal itu asalnya tadi adalah dari Pascal identity tadi. Ini 1 itu asalnya adalah kombinasi dari 0, 0. Kemudian ini kombinasi 1, 0, 1, 1 ya dari rumus atau teorem tadi. Kemudian ini kombinasi 2, 0, 2, 1, 2, 2. Kemudian 3, 0, 3, 1, 3, 2. Dan 3, 3 dan seterusnya. Yang mana contohnya kita ambil di sini. Misalnya di sini 6, 4. Kemudian ditambah dengan kombinasi 65 itu akan sama dengan kombinasi 75. Ini menggunakan Pascal identity tadi. Nah, contohnya kita balik lagi ke soal yang tadi ya, saat kita ingin mencari x tambah y pangkat 4. Nah, menggunakan segitiga Pascal ini bagaimana? Berarti x tambah y itu pangkat 4. Berarti kita lihat di sini, ya ini dia yang pangkatnya 4. Berarti di sini adalah x pangkat 4 karena dimulai dari 1. Kemudian artinya y-nya pangkat 0 ya. Ditambah dengan koefisien yang kedua adalah 4, berarti x pangkat 3 ya, pangkatnya menurun dan y-nya jadi pangkat 1. Ini tadi y-nya pangkat 0 ya. Ditambah dengan kemudian yang di sini adalah 6, berarti x-nya pangkatnya turun lagi, pangkat 2, y-nya naik, berarti pangkat 2 ditambah kemudian di sini 4 tadi ya. 4 x-nya pangkatnya turun, berarti tinggal 1, y-nya pangkatnya naik. Kemudian yang terakhir berarti 1, berarti 1 kali y kali x pangkat 0, berarti itu kan 1 kali 1, y-nya pangkat 4. Sehingga ini hasilnya sama dengan rumus yang binomial tadi. Ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silahkan teman-teman baca buku Discrete Matematikanya. Sekian dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.